Apakah Tuhan dalam agama Kristen ada 3 atau satu? Oke, pertama-tama yuk dilepas dulu kacamata ajaran-ajaran lain, dengarkan secara objektif biar paham. Oke, lihat gambar ini. Pasti kalian bertanya-tanya kan, lah kok di gambar ada 3? Nah, ini hanya penggambaran simbolis, karena sejatinya Allah itu roh. Terus, 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Kok dibilang 1? Jawabannya salah. Satu pribadi ditambah satu pribadi ditambah satu pribadi sama dengan 3 pribadi yang berbeda. Namun hakikatnya adalah 1. Mau lebih jelasnya? Oke, dalam kitab Kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Lihat, ada 3 pribadi yang berbeda dalam perikop ini. Allah atau Elohim yang disebut dengan Hashem, kemudian firman Elohim yang kemudian bereinkarnasi menjadi Kristus, dan roh Elohim atau Roh Kudus. Ketiganya ini berbeda, namun satu. Firman dan roh ini bersumber dari Sang Bapa sebelum segala zaman, karena tidaklah mungkin ada masa di mana Tuhan tidak memiliki firman maupun roh. Makanya sama-sama kekal karena sudah ada sebelum segala zaman. Tapi kalau firman dan roh ini berbeda dengan Sang Bapa, mengapa disebut sebagai Allah pula? Bukankah hanya ada satu Allah? Jawabannya berbeda, namun satu. Layaknya rohmu satu dengan dirimu, layaknya pemikiranmu satu dengan dirimu, demikian juga roh dan firman Allah adalah satu dengan Bapa. Catatannya adalah pengertian roh dan firman ini berbeda dengan roh dan firman dalam ajaran lain. Nah, firman di sini bukan sekedar ucapan, melainkan sesuatu yang bekerja. Inilah mengapa dikatakan tidak ada sesuatu yang dijadikan tanpa Dia atau firman. Roh di sini juga bukan ciptaan, karena dalam kekristenan roh Allah tidak diciptakan, namun kekal karena merupakan diri Allah pula. Kalau belum paham ya gak apa-apa. Ketuhanan dalam Kristen memang cukup kompleks, gak bisa sekali baca atau lihat langsung paham. Dan yang pasti tinggalkan dulu kacamata dari ajaran-ajaran lain, karena pasti gak bakal kesampaian kalau bersikeras memahami dari sudut pandang agama lain. Karena topik ini cukup penting, mungkin teman-teman Kristen bisa memperbaiki ya kalau ada penjelasan yang kurang. Terima kasih. Sekian dari saya Din Madani, ingin mengatakan kalau gak bermanfaat unfollow saja, diskusi di kolom komentar.